dimanapun berada. Ya, selamat datang di podcast perdana kita, Karamel Podcast, Kampus Era Milenial. Bersama saya, Nisa. Nah, kali ini, di podcast kali ini, saya bersama dengan Kak Arif. Halo Kak Arif. Halo Nisa. Ya, jadi Kak Arif ini adalah seorang frontliner ya di Universitas Terbuka Tarakan. Dan sebagai frontliner tentunya Kak Arif menjadi gerbang utama ya Kak ya. Gerbang utama untuk memberikan informasi mengenai kampus Universitas Terbuka Tarakan khususnya ya kepada siapapun yang hadir ke kantor tentunya ya Kak Arif ya. Nah baik, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sebelum kita masuk ke sistem perkuliahan, kita akan membahas dulu selayang pandang mengenai Universitas Terbuka ya. Benar ya Kak Arif? Mulai dari bagaimana sih proses pendaftarannya, kemudian proses registrasi, hingga proses perkuliahannya. Mungkin Kak Arif bisa ceritakan sedikit nih mengenai Universitas Terbuka. Boleh ya Kak Arif ya? Oke, baik. Tapi sebelumnya ini lagi semangat kan? Ya, semangat dong. Semangat dong ya, karena besok udah weekend ya. Ayo coba dong Kak Arif ceritain, disampaikan nih kepada yang nonton. Kira-kira Universitas Terbuka itu seperti apa sih gambarannya? Baik Nisa, sebelumnya saya sapa dulu mungkin ya teman-teman di UT Tarakan ya. Halo sahabat UT Tarakan semuanya, dimanapun kalian berada ya. Perkenalkan nama saya Arif Triatmaja ya, salah satu staff di Universitas Terbuka Tarakan sebagai frontliner seperti itu. Ya, untuk Universitas Terbuka tugas apa namanya sejarahnya mungkin ya kita bahas dulu. Iya boleh, kita harus tahu sejarah dari sesuatu gitu. Iya betul. Jadi untuk Universitas Terbuka sendiri itu merupakan kampus yang didirikan di tahun 1984, tepatnya di 4 September tahun 1984 seperti itu. Jadi lebih kurang sekitar 39 tahun ya. 39 tahun, bayangkan ya. Biasa sekali ya. Terbuka sudah berdiri sejak tahun 1984 ya, sudah kurang lebih 39 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan. Iya, betul sekali. Itu hadir ya gitu ya di dunia pendidikan. Jadi tentunya sobat-sobat UT dimanapun berada, harus nggak perlu ragu sama kualitas pendidikan yang dimiliki oleh Universitas Terbuka. Iya betul sekali. Jadi karena tentu sudah mumpuni ya, sudah banyak pengalaman untuk di era pendidikan. Iya betul sekali. Mungkin dari zaman dulu yang nggak enak mungkin. Iya dari zaman sampai zaman sekarang ya, dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Nah yang perlu sahabat kita ketahui juga ya. Kampus Universitas Terbuka ini adalah kampus negeri ya kan? Iya betul. Kampus negeri yang ke-45 yang ada di Indonesia. Iya. Sehingga apa? Kalau di luar sana itu kan sering beredar informasi bahwa beneran nggak sih UT negeri? Iya. UT itu kampus swasta. Sebenarnya itu salah ya kan? Iya. Karena sebenarnya kampus Universitas Terbuka itu sering dikatakan kampus swasta ya. Itu karena sistem perkuliahannya agak berbeda dengan kampus negeri lainnya, seperti itu. Nah, kalau kampus negeri lainnya kan belajarnya konvensional ya. Betul dengan dosen biasanya. Iya, betul dengan dosen ya. Tapi kalau di UT seperti apa Kak? Ya, kalau untuk Universitas Terbuka sendiri memang pembelajarannya secara online, tapi tidak memungkiri juga bisa secara offline atau konvensional gitu ya. Jadi kita bisa kombinasi nih berarti seperti bisa blended gitu ya, bisa full online, bisa juga full betul sekali. tatap muka ya. Oh jadi tuh bisa pilihan. Ada banyak pilihan ya. Jadi belajar di UT itu ada banyak metodenya ya, benar ya Pak Arif ya, sehingga teman-teman bisa memilih metode pembelajaran mana yang sesuai dengan keseharian teman-teman gitu. Jadi orientasinya belajar sambil bekerja atau berkuliah sambil bekerja, ya mungkin bisa mengambil secara online ya, seperti itu. Iya benar. Jadi kalau kira-kira teman-teman nih pekerja kemudian mau kuliah ya sambil menyambung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, boleh memilih kuliah dengan sistem paket non tatap muka ya, atau sekarang lebih dikenal dengan sistem PTM atau sistem online kuliahnya. Nah kalau teman-teman yang pengen full
fully belajar di kelas Iya. ya, itu bisa mengambil sistem paket dengan tatap muka. Tatap muka Ya. betul, dengan ketentuan dan syarat Iya, dan itu semuanya disediakan oleh Universitas terbuka tentunya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir Iya. ya. Betul sekali. Terutama di daerah Kaltara ya. Kita ini kan negara yang berbatasan dengan sungai, laut, Sama- udara iya, ya. sama jaringan yang ada ya. Iya. Bermasalah dengan jaringan Iya, ya. banyak permasalahan kompleksnya tentunya. Iya, dan tentunya UT merupakan salah satu solusi yang bagus Iya, ya, Arif ya. Karena kita bisa belajar dari mana aja. Iya, menjangkau tidak terjangkau. Menjangkau yang tidak terjangkau. Iya, betul sekali. Iya, benar sekali. Jadi memang kuliah di UT itu se-fleksibel itu. Ya, betul sekali. Nah, terus kita masuk ke ranah informasi mengenai Iya. universitas kami. Oke, boleh. Nah, untuk program-program yang ditawarkan oleh universitas terbuka, kita mulai dari fakultas dulu deh. Ada Oke. berapa fakultas sih, Kak Arif? Oke, untuk fakultas yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya universitas terbuka itu memiliki 4 fakultas ya. Yang pertama ada FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua ada FE ya, Fakultas Ekonomi. Yang ketiga ada FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian yang terakhir ada FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, ada banyak fakultas ya, ya. fakultas dengan berbagai macam program studi tentunya yang ditawarkan. Iya. Jadi program studinya yang ditawarkan ada sekitar berapa kali? 40, 44 44 program, ya. ya 44 program studi ya seperti itu. Jadi rekan-rekan di sana ya teman-teman yang Iya. kuliah dulu kan udah nggak perlu ragu, tinggal lihat aja tuh prodinya ya. Iya, betul sekali. Jadi sesuai dengan minat bakat. Sesuai dengan tentunya, minat ya. bakat dan pilihannya tuh banyak. Iya, gitu. betul sekali. Jadi nggak harus terpaksa memilihnya karena banyak pilihan. Nah, informasi mengenai fakultas, program studi itu bisa didapatkan dari mana aja? Iya. Kak? Untuk informasi lebih lengkapnya bisa kunjungi ke laman website kita di tarakan.udara.ac.id Oke. ya. Yang pertama mungkin, yang kedua bisa langsung ke UT ACID seperti itu. Pada ya. ACID, baik. Semuanya pasti terlink sih biasanya. Dan ada sosmed juga Ya, sosial media juga di @UT-Tarakan, di IG, di Facebook seperti itu ataupun di YouTube ya. ya di YouTube dan official ya, official WA kantor ya biasanya kita aktif di sana untuk memberikan informasi juga. Jadi tidak perlu khawatir untuk kekurangan informasi ya. Nggak perlu takut kekurangan informasi, yang penting mau nyari Iya, ya, mau yang nyari, penting mau nyari informasi. Cari tahu ya. Benar. Jadi memang kalau mahasiswa universitas terbuka itu dituntut untuk mandiri. Iya, betul Ya, sekali. Jadi harus rajin-rajin menggali informasi karena ternyata universitas terbuka ya khususnya UT Tarakan itu sudah menyediakan Iya. platform informasi Banyak buat sekali tentunya. tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk masyarakat Iya, umum masyarakat umum. yang ingin mencari informasi ya. Itu teman-teman nanti bisa dikunjungi, diingat, dicatat laman websitenya ya tarakan.ut.ac.id, semua sosial medianya YouTube, Facebook dan Instagram di @ut Tarakan dan WA official kita. Oke, Ya. terus Nah, terus Kak Arif, program selain fakultas dan program studi ya, program jenjang pendidikan apa saja sih Oke. yang ditawarkan di universitas terbuka? Ya, untuk universitas terbuka sendiri ya teman-teman perlu diketahui bahwasanya untuk jenjangnya jadi ada diploma, kemudian ada sarjana, kemudian nanti ada pasca sarjana, dan terakhir ada doktoral tentunya. Jadi Wow. pakai lengkap gitu. Iya. Jadi tidak perlu kemana-mana ya pada seperti itu Benar. ya. Jadi teman-teman lulus SMA, aduh bingung mau kemana, udah lanjut aja di Iya, UT betul. ya, karena emang jenjang pendidikannya tuh lengkap banget. Mulai Lengkap, dari diploma betul. ada, kemudian sarjana ada, gitu ya. bahkan pasca sarjana untuk program S2 dan juga S3 ya Iya. doktoral itu juga tersedia di universitas terbuka. Iya. Nah, setahu saya juga untuk program doktoral nih Kak Arif itu satu-satunya kampus yang menyediakan program doktoral, apalagi kampus negeri di Kalimantan Utara Iya, itu betul. baru Universitas Terbuka Tarakan. Iya, Aduh, kita perlu beri Apresiasi ya. applause ya. Nah, Apresiasi itu tuh tentunya. membuktikan bahwa kita mampu bersaing Betul dengan sekali. kampus negeri lainnya. Lainnya. Meskipun di luar sana ya sering dibilang bahwa konsep pembelajaran kita itu berbeda dengan Berbeda. kampus. Tapi berbedanya tuh dalam segi positif loh. Iya, positif, Karena kita tentunya. benar-benar memberikan kefleksibilitasan Iya. kepada Mahasiswa. mahasiswa. Memang ya. awalnya emang agak sulit sih, perlu beradaptasi tentunya kan. Benar, perlu Dengan beradaptasi. konsep baru, dengan cara baru ya
harapannya teman-teman ya pastinya nanti di semester selanjutnya ya sudah mengerti dan paham lah tentunya ya. Jadi Iya. tidak perlu khawatir, pasti juga akan dibimbing biasanya bisa sama staff kita di sini, kemudian Ataupun- dosen di sini ya iya. gitu ya. Nah, Seperti itu. kemudian kalau kuliah itu kan biasanya kita perlu Iya. fokus yang tinggi ya, Betul. perlu konsentrasi. Nah, kita harus menyediakan spare waktu tersendiri tentunya gitu itu sih. ya. Nah, kalau di UT kan kita benar-benar bisa menyimbangin waktu mahasiswa Iya. ya. Jadi kalau di UT itu waktu belajarnya kita serahkan semuanya kepada Iya mahasiswa. tentunya. Itu Jadi sendiri. belajar mandiri tadi, kemudian Iya. perlunya manajemen waktu gitu ya. Iya. Penting untuk menjadi pegangan teman-teman mahasiswa universitas terbuka tentunya, bahwasanya ya tidak mudah juga untuk menjalaninya, tapi ya dengan niat, tentunya dengan semangat gitu ya, dan komitmen, harapannya teman-teman pasti bisa dan akan mendapatkan hasil yang Akan memuaskan. bisa karena selalu dibantu dengan kita memberikan pelatihan Iya, ya, pelatihan keterampilan kepada mahasiswa. Jadi Iya. sebelum mahasiswa memulai pembelajaran itu kita akan memberikan pelatihan tersebut. Iya, tentunya. Ya. Makanya nama podcast ini Karamel Kak Arif. Wih, keren. Kampus era milenial. Wih, Karena keren. apa? Karena kita udah menggunakan metode digitalisasi. Iya. Bayangkan mulai dari proses pendaftaran, registrasi, kemudian layanan akademik, Kak Arif, Tentunya. kemudian perkuliahannya semua Iya. menggunakan platform digital ya. Iya, Bahkan betul. buku kita nih, Iya. buku kita yang kayak gini fisiknya ada dapat, Ada dan mahasiswa juga akan bisa mengakses buku melalui secara online. handphone. Iya. Hanya Dimanapun dan kapanpun. benar, hanya satu genggam ya. Kalau Iya. manusia itu kan jalannya ke depannya Kak Arif ya. Jadi kita mengikuti era sekarang, era milenial sekarang ini kan udah zamannya digitalisasi seperti itu. Jadi harus mengikuti zaman ya. Iya. Nah, satu lagi keunggulan dari universitas terbuka yaitu kita menerima ijazah lulusan paket C. Nah itu penting ya karena Itu penting karena tidak semua Ya, lulus negeri menerima ya betul Kak sekali. Arif ya. Jadi paket C, teman-teman yang paket C tidak perlu khawatir mau melanjutkan pendidikan bisa atau tidak ya, pastinya bisa. Pasti dong. bisa ke UT aja Iya. ya. Iya. Oke, bisa. Nah, selain kita menerima untuk masukan baru, maksudnya Iya. masukan baru ini yang baru lulus SMA Lulus. atau untuk paket C, Iya. untuk masuk ke program diploma atau sarjana dari semester 1, kita juga ada yang namanya rekognisi Iya. pembelajaran Karena lampau lampau. atau RPR. Nah, ini gunanya apa sih Kak Arif? Mungkin bisa dijelasin ke penonton podcast kita nih. Iya, jadi untuk universitas terbuka memang sekarang menggunakan dua konsep skema yang Ya. seperti itu yang non RPL ya, non RPL dan RPL. Yang untuk non RPL itu kita arahkan ke teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa ya yang memiliki ijazah SMA, kemudian paket C gitu. Dan untuk yang RPL sendiri itu kita arahkan ya untuk calon mahasiswa itu yang sudah pernah berkuliah ya, mau D1, D2, D3, S1 bahkan melanjutkan lagi di universitas terbuka itu bisa, dan pindahan Pindahan dari kampus ya, bisa dicatat. negeri dan swasta tentunya Hmm. itu bisa melakukan yang namanya proses RPL. Jadi ketika nanti mendaftar secara online dan membuat akun di laman sia.ut.ac.id ya, laman web kita untuk pendaftaran online, di situ akan ada pilihan non RPL dan RPL. Oke, baiklah. Seperti Jadi itu. buat teman-teman nih yang udah D1, Iya. D2, D3 atau yang sudah diploma ya. Ya, Kemudian pengen lanjut ke S1, apakah nanti kami akan mengulang dari semester 1? Tentu Iya. enggak ya, Enggak. karena kita akan melakukan proses alih kredit. ya, Jadi mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh di kampus sebelumnya itu nggak perlu diatur lagi kan? Iya. Ya, jadi mungkin bisa lompat ke semester 3, 4, 5 Iya. gitu ya. Nah, sama juga teman-teman pindahan ya, mungkin betul sekali. ada teman yang kuliahnya di luar Iya. daerah Tarakan, kemudian terpaksa harus balik dan harus pindah Ada kampus. kendala tertentu tentunya. Iya, kan, tentunya dari ada kendala tertentu, itu boleh pindah di UT tanpa harus mengulang dari awal Iya, ya. betul sekali. Tanpa harus mengulang mata kuliahnya dari awal. Iya, jadi nanti tinggal memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah kita tentukan tentunya ya Iya, untuk benar pengajuan daripada RPL tersebut, dan itu pasti akan dinilai tentunya.
Oke. Jadi sebenarnya UT ini adalah satu solusi ya. Satu Bisa dibilang solusi. seperti itu ya. Dan yang Banget. paling penting itu, Kak Arif, kuliah di UT itu tidak ada batasan usia. Iya. Siapapun, kalau saya punya moto gini, kuliah di UT itu selagi kita masih bisa bernafas, Boleh. Bernapas. berapapun usianya, Iya, ya, betul. yang penting udah punya ijazah minimal SMA, SMA, ya betul. masih bisa berkuliah di UT. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, Iya, mau ngajak nggak perlu khawatir. omnya kah, mau ngajak sepupunya kah, Banyak. gitu ya. Bahkan ada yang satu keluarga kuliah di UT. Iya, betul. Mamanya, papanya, kemudian kakaknya, adiknya. Menarik ya kalau sudah bareng ya. Iya, seru ya kalau bisa bareng nih. Sudah bareng satu akhirnya. keluarga gitu. Nah, kemudian mumpung nyenggol-nyenggol sudah nih, kira-kira kalau misalnya kan banyak pertanyaan, Kak, kalau kita kuliah di UT, wisudanya kapan sih? Nah, Wisudanya iya. di mana sih? Iya, Nah. bisa dong wisudanya ya tentunya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Kalau misalnya nanti tidak wisuda dan lain sebagainya, pastinya tentunya sama seperti kampus konvensional yang lainnya. Pasti kita akan juga ada mengadakan wisuda. wisuda. Tentunya nanti ada wisuda di UT Pusat, di Tangerang Selatan ya, Pondok Cabe dan Ada wisuda di daerah ya. juga. Jadi Iya. teman-teman bisa memilih. Khususnya untuk di Tarakan, kita juga sejak 2 tahun lalu lah Iya, ya, betul. kita udah mulai mengadakan wisuda di daerah kita sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti tetap bisa foto pakai toga. Dan Iya. toga yang kita berikan itu secara free loh, Kak Arif. Iya betul. Tidak berbayar. Jadi teman-teman yang wisuda nanti akan mendapatkan kelengkapan wisuda secara Wisuda betul. tidak ada lagi biaya wisuda. Tentunya Iya. tidak ada ya biaya gedung dan lain sebagainya, free ya tentunya teman-teman. Jadi Tentunya tidak perlu free. khawatir. Dan satu lagi keunggulan dari Universitas Ya. Terbuka Kak Arif, keunggulannya adalah di Universitas Terbuka tugas akhirnya ini agak berbeda dengan kampus lainnya. Iya, betul kan. Kalau kampus lain biasanya itu mengerjakan skripsi. Iya. Kalau di Universitas Terbuka kita mengerjakan tugas akhir program dan karya ilmiah. Iya. Jadi kita tidak perlu melakukan penelitian, kemudian membuat skripsi setebal 100 sampai 200 halaman gitu ya. Namun kita menggunakan metode lain, yaitu mengerjakan tugas akhir program yang berupa soal esai dan juga membuat karya ilmiah ya sebanyak minimal 20 halaman. Iya, lah. betul kan. Setidaknya lebih mudah daripada Iya. skripsi. Tentunya Ya. pasti nanti ada bimbingannya juga teman-teman. Iya, dan Jangan semuanya khawatir, akan ya. ada bimbingannya secara online. Secara online tentunya. Nah. Seperti itu. Iya, Oke. jadi emang kuliah di UT tuh semudah itu. Nah, Kak Ari bisa cerita nggak ini Iya. kan sekarang kita lagi buka pendaftaran ya? Oke, boleh. Kita lagi buka pendaftaran. Tolong dong Kak Ari dibantu bagaimana sih langkah-langkah mendaftar sebagai mahasiswa di UT? Oke, baik. Untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung ya buka laman webnya kita di sia.utnotasi.id ya. Kemudian nanti teman-teman membuat akunnya terlebih dahulu, kemudian setelah membuat akun, membayarkan biaya pendaftaran ya. Berapa tuh biayanya Kak Ari? Nah, kalau untuk yang tadi sistem non RPL itu pendaftarannya 100.000 ya, non RPL. Nggak ada biaya lain? Ya, ada biaya lain. Cuman ini memang perlu kita informasikan juga ya kepada teman-teman yang mungkin nonton mungkin ya nanti di podcast kita ya, bahwasanya ada perubahan mekanisme untuk pembayaran. Yang pertama itu dari konsep skema RPL yang ada tambahan biaya itu 300.000 ya, dengan biaya pendaftaran 100.000. Jadi totalnya Total biaya pendaftaran 400.000. 400.000 Hanya untuk skema. 400.000 itu aja. Itu betul. khusus untuk RPL ya, berarti yang RPL. pindahan ataupun yang sudah sudah dari pernah berkuliah, ya. diploma ya. Tapi kalau untuk yang dari ijazah SMA atau paket C itu hanya 100.000. 100.000 rupiah. 100.000. Teman-teman di mana lagi kita mau daftar kuliah bayarnya Iya, ada betul. 500.000. Nah, kalau kita menongkrong kayaknya lebih Ada yang kalau nongkrong pasti lebih dari 100.000 lah. lebih banyak kayaknya. Iya, makanya. Jadi Iya. memang kuliah dengan biaya terjangkau ya, Iya. kemudian fleksibilitas yang tinggi itu hanya di Universitas Terbuka. Tentunya dong. Tentunya bangga dong. Kuliahnya di mana? Iya. Di Karamel. Apa di Karamel? Kampus era Milenial. milenial. Nah, Oke. oke. Itu tadi cara pendaftarannya ya. Jadi teman-teman bisa langsung akses ke sia.ut.ac.id ya. Kemudian mengisi data, beberapa data, membuat akun. Kemudian membayarkan biaya admisi yang 100.000 atau yang 400.000 untuk RPM. Betul. Setelah membayarkan admisi, teman-teman langsung mengisi data. Iya, Itu pun mengisi di data. akun SIA itu. Di akun SIA. Jadi teman-teman nggak perlu ke kantor kami untuk mengantarkan berkas pendaftarannya, karena semua berkas pendaftarannya di akun sendiri. Di-upload.
oleh calon mahasiswa dan langkah-langkah maupun berkas-berkas yang harus ditandatangani atau diisi secara manual ya, itu bisa di-download, langsung di aplikasi ya. Jadi tidak ribet ya, seperti semuanya sudah tersedia di dalam situ. Benar. Namun kalau teman-teman butuh bantuan ya, boleh pasti. langsung datang ke kantor, nanti ketemu sama Mas Arif. Oke, teman saya. Iya, oke. Ada lagi nggak kira-kira Mas Arif informasi yang belum kita sampaikan kepada teman-teman Karang Podcast? Oke, untuk mungkin dari segi biaya kali kan saya. Dari segi biaya ya. Biaya kalau misalnya untuk yang sistem tatap muka tentunya yang famous banget yang populer ya, yang banyak diambil ya. Sipas TTM. Sipas TTM itu per semesternya itu 1.300.000 per semester. 1.300.000. Ya, terus yang sarjana untuk yang diplomanya itu 1.150.000. Ya, dan itu sudah ikut dengan biaya buku ya, cuma nanti ada tambahan biaya pengiriman buku langsung ke alamat teman-teman gitu. Wah, luar biasa. Diantarkan gitu ya. Jadi ingat, daftarnya online. Online, betul. Upload berkasnya online. Bukunya langsung di depan pintu ya. Langsung di depan paket gitu ya. Dan biayanya terjangkau banget tentunya. Dengan fasilitas digital yang seperti itu ya. Banyak sekali. Layanan yang didapatkan itu banyak. Iya. Dengan biaya terjangkau. Itu 1.300.000 per semester. Menurut saya lebih besar lagi jajannya anak-anak sekolah. Per semester itu kan 6 bulan ya. 1.300.000 kita bagi 6 bulan, sebulannya cuma mengisikan 200 lebih lah ya. Dan 250 lah. Iya, betul. Dan itu masih ada sisanya Kak. Banyak sisanya kan. Jadi sebenarnya ya. Benar. Jadi sebenarnya UT itu bisa menjawab semua keresahan masyarakat di luar sana ya, adik-adik kita yang baru lulus SMA. Kenapa nggak kuliah yang pertama? Misalnya kenapa nggak kuliah? Saya nggak lulus SMA, saya cuma ijazah paket C. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong. Terus saya nggak mau kuliah, biayanya relatif mahal. Ya biasanya seperti itu. Nah, ternyata kuliah itu kalau di UT nggak mahal ya, cukup terjangkau ya. Atau saya nggak mau kuliah karena saya pengen bantu orang tua cari kerja. Iya, sambil bekerja. Nah, ternyata kalau di UT bisa ya. Jadi di UT bisa kerja sambil kuliah. Betul sekali. Ya. Betul, ya. Kemudian atau nih yang udah bekerja gitu ya, sudah usianya sudah di atas usia yang baru lulus SMA. Saya pengen kuliah nih tapi usia saya sudah segini. Ternyata bisa. Jadi semuanya bisa. Itu kuliah di Universitas Terbuka. Oke, baiklah. Saya rasa udah cukup banyak nih ya informasi yang kita berikan ke teman-teman semuanya ya. Jadi podcast ini mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Arif ya. Semoga teman-teman bisa mencoba mencari tahu ya tentunya yang pertama, kemudian ya bisa kontak kita ya. Iya, bisa kontak kita kalau misalnya masih ada informasi yang belum jelas ya, tapi mudah-mudahan udah jelas semuanya Kak Arif. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin official WA atau Instagram ataupun Facebook atau melihat ulang podcast kita di YouTube @UT-Tarakan ya, atau boleh langsung datang ke kantor kita yang beralamat di Jalan Munawwarman nomor 234 ya. Pas di depan pintu masuk Bandar Udara Juanda Tarakan. Tidak jauh dari situ ya. Iya. Baiklah Kak Arif, sepertinya kita sudah cukup ya podcast kali ini. Kita mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat semua teman-teman yang udah mau bergabung menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, dan tentunya kita tunggu juga teman-teman yang lainnya untuk segera bergabung menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan khususnya ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu di next episode. Tentunya podcast ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang ingin menggali informasi mengenai Universitas Terbuka Tarakan. Sampai ketemu lagi